wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rika Ananta Bangkis Nasution dengan NPM 2305160173. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas manajemen kas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, uang menjadi bagian yang sangat penting. Setiap hari kita pasti melakukan pembayaran, seperti membeli makanan, membayar transportasi, membeli kebutuhan kuliah, dan kebutuhan lainnya. Karena itu, kita perlu memahami cara mengatur uang dengan baik melalui manajemen kas agar keuangan tetap stabil dan tidak boros. Halo, perkenalkan nama aku Asyahra Karisa. Aku di sini membahas tentang pengertian manajemen kas. Pengertian manajemen kas adalah kegiatan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran uang agar digunakan secara efisien dan efektif. Pemasukan adalah uang yang kita terima seperti uang gaji, uang jajan, dan uang hasil usaha. Dan pengeluaran adalah uang yang digunakan seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli makan, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen kas ini bertujuan agar uang yang kita miliki dapat digunakan dengan tepat dan tidak dapat habis dengan hal-hal yang tidak berguna. Contoh sederhananya seperti ketika kita membagi uang jajan untuk beberapa kebutuhan, seperti sebagian untuk makan, sebagian untuk transportasi atau ongkos, dan sebagian lagi untuk ditabung. Walaupun terlihat sederhana, hal tersebut termasuk dengan bentuk manajemen kas dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reva Regina. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu, manajemen kas memiliki beberapa tujuan yang penting. Tujuan pertama adalah untuk menghindari pemborosan. Dalam mengatur uang, seseorang lebih berhati-hati dalam menggunakan uang dan tidak membeli barang secara berlebihan. Tujuan kedua adalah mengontrol pengeluaran. Ketika seseorang mengetahui beberapa uang yang dimiliki dan berapa yang sudah digunakan, maka pengeluaran akan lebih teratur. Tujuan ketiga adalah membantu menabung. Jika pengeluaran dapat dikontrol dengan lebih baik, maka akan lebih mudah menyisihkan uang untuk tabungan. Tujuan keempat adalah menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil. Artinya, uang yang dimiliki cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus meminjam dan berhutang. Selain itu, manajemen kas membantu seseorang menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan. Manajemen kas sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Tanpa pengelolaan uang yang baik, seseorang dapat mengalami kesulitan keuangan. Misalnya, uang habis sebelum akhir bulan karena terlalu sering membeli barang yang tidak diperlukan. Dengan adanya manajemen kas, seseorang dapat mengetahui prioritas kebutuhan dan belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi, seperti makanan, transportasi, alat tulis, dan biaya pendidikan. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak harus dan tidak terlalu penting, seperti membeli barang karena mengikuti tren dan keinginan sesaat. Manajemen kas juga membantu seseorang memiliki kebiasaan hidup hemat dan tidak boros. Manajemen kas penting untuk mempersiapkan kebutuhan mendadak, contohnya ketika sakit, kendaraan rusak, atau ada kegiatan dan kebutuhan mendesak lainnya. Jika seseorang memiliki pengelolaan kas yang baik, maka keadaan darurat dapat diatasi dengan lebih mudah. Selanjutnya, saya akan membahas cara mengolah kas dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengolah kas dalam kehidupan sehari-hari ini ada 5. Yang pertama adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua adalah membuat anggaran pengeluaran. Yang ketiga adalah mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Yang keempat adalah menabung secara rutin. Dan yang kelima adalah menyiapkan dana darurat. Oke, selanjutnya yang pertama adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Mencatat pemasukan dan pengeluaran ini sangat mudah kita lakukan untuk mengetahui uang yang digunakan untuk apa saja. Contohnya seperti uang masuk per bulan kita tuh 500.000, kemudian digunakan untuk makan, transportasi, membeli perlengkapan, dan kebutuhan kita lainnya. Dengan mencatat pengeluaran, kita dapat mengetahui pengeluaran mana saja yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk kita kurangi lagi. Yang kedua adalah membuat anggaran pengeluaran. Anggaran berarti rencana penggunaan uang. Dengan adanya anggaran, kita dapat menentukan batas mana pengeluaran yang mau kita kurangi atau
agar uang kita tidak cepat habis. Contohnya adalah 50% untuk kebutuhan utama kita, 30% untuk kebutuhan tambahan, dan 20% lainnya untuk tabungan. Dengan membuat anggaran secara menjadi lebih disiplin, kita dalam menggunakan uang yang tidak mudah tergoda untuk membeli barang yang tidak diperlukan seperti FOMO. Para cewek itu kebanyakan FOMO. Terus selanjutnya yang ketiga adalah mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Hal ini penting karena banyak orang atau para wanita, lebih banyak wanita menghabiskan uang hanya karena mengikuti tren atau FOMO untuk keinginan sesaat. Contoh kebutuhannya adalah membeli makanan, membeli buku, transportasi, atau membayar uang kuliah. Sedangkan contoh keinginan adalah membeli barang-barang karena lucu, terlalu sering menongkrong, atau belanja online secara berlebihan. Itu juga bisa dibilang FOMO. Dengan mendahulukan kebutuhan, uang dapat digunakan dengan lebih bijak dan bermanfaat. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah menabung secara rutin. Menabung berarti menyisihkan sebagian uang untuk disimpan dan digunakan di masa depan. Walaupun jumlahnya sedikit, menabung harus dilakukan secara rutin agar kita mendapatkan feedback atau dana darurat yang mungkin dapat kita gunakan. Contohnya adalah menabung 5.000 atau 10.000 setiap hari. Tabungan dapat digunakan untuk kebutuhan mendadak, biaya pendidikan, membeli barang penting, atau mencapai tujuan tertentu seperti beli handphone atau dan lain-lain. Kebiasaan menabung juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disimpan khusus untuk kebutuhan mendadak atau keadaan yang tidak terduga. Contohnya seperti sakit, kendaraan rusak, kehilangan barang, atau kebutuhan penting lainnya. Dengan adanya dana darurat, seseorang tidak perlu panik ataupun meminjam uang ke orang lain ketika menghadapi masalah keuangan secara tiba-tiba. Kesalahan dalam mengelola keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang melakukan kesalahan dalam mengatur keuangan. Kesalahan pertama yaitu tidak mencatat pengeluaran. Akibatnya, seseorang tidak sadar bahwa uang yang digunakan terlalu banyak. Kesalahan kedua adalah terlalu boros dan membeli barang yang tidak penting. Contohnya yaitu membeli barang mahal, menongkrong berlebihan, dan mengikuti tren. Kesalahan ketiga adalah menggunakan uang tabungan untuk membeli hal yang tidak penting. Hal ini membuat tujuan menabung menjadi sulit tercapai. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering berbelanja online tanpa mempertimbangkan kebutuhan selanjutnya. Jika kebiasaan tersebut sering dilakukan, maka kondisi keuangan menjadi tidak stabil dan seseorang susah untuk mengatur keuangannya. Tips mengelola keuangan dengan baik. Ada beberapa tips sederhana untuk mengelola keuangan dengan baik. Pertama, yaitu membuat daftar kebutuhan sebelum membeli barang. Hal ini agar kita lebih fokus membeli barang yang dibutuhkan. Kedua, membatasi pengeluaran harian. Dengan menentukan batas pengeluaran, kita dapat lebih disiplin dan hemat. Ketiga, menabung secara rutin walaupun sedikit. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberikan hasil yang lebih baik di masa depan. Keempat, mengurangi pengeluaran yang tidak penting seperti berbelanja online dan terlalu sering menongkrong. Kelima, belajar membandingkan harga sebelum membeli barang agar mendapatkan harga yang lebih hemat. Dalam menerapkan tips tersebut, keuangan dapat jadi lebih teratur dan kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi dengan lebih baik. Jadi kesimpulannya, manajemen kas adalah cara mengatur pemasukan dan pengeluaran uang agar digunakan secara efektif dan tidak boros. Manajemen kas sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu seseorang dalam mengontrol pengeluaran, memenuhi kebutuhan, menabung, dan mempersiapkan dana darurat. Dengan pengelolaan uang yang baik, seseorang dapat hidup lebih hemat, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap uang yang dia miliki. Oleh karena itu, kebiasaan mengatur keuangan sebaiknya dimulai diterapkan sejak dini agar kondisi keuangan di masa depan menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.